Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Selonto yang akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik dengan alur tirta. Dalam rangka menyelesaikan tugas kami sebagai calon guru penggerak pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Akan saya sendiri Ummul Nadra, Reni Yulianti dan Ibu Deswendrinta Zana. Pada saat ini kami akan bergantian memerankan peran sebagai coach, coachi, dan pengamat. Baiklah, pada kesempatan pertama ini saya Ummul Nadra sebagai pengamat, coachnya Ibu Reni Yulianti dan coachnya Ibu Dazwana. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Mul. Apa kabarnya Bu Ren? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Bu. Ibu bagaimana ya Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu Reni. Ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan melakukan sebagai pengamat untuk mengamati Bu Reni yang akan melakukan coaching bersama Bu Deswandrita Zwana. Ya benar Bu. Yang sebelum Bu Reni akan melakukan kegiatan coaching, saya ingin tahu apa saja kompetensi yang sudah Ibu Reni kuasai dalam kegiatan coaching kali ini. Iya Bu, benar sekali. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Rita, yang mana beliau sudah menghubungi saya kapan akan bisa melakukan pelaksanaan coaching. Nah, dalam pelaksanaan coaching ini pemahaman kompetensi yang akan saya terapkan dan yang sudah saya kuasai itu adalah menerapkan diri dalam kehadiran penuh gitu atau presensi, yang mana seorang coach itu harus terlibat aktif dalam hadir dengan percakapan yang nantinya saya juga hadir dalam percakapan Bu Rita, dan juga saya akan mendengarkan secara aktif dari penyampaian-penyampaian Bu Rita, dan nantinya juga saya akan merespon secara positif dari apa yang disampaikan. Nah, terkait dengan itu, saya juga nantinya akan bertanya atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rita, sehingga percakapan kami ini terarah dan Bu Rita memiliki pemahaman baru dan penguasaan yang baru. Kayak gitu, Bu Mul. Wah, saya dengar Bu Reni sudah mulai paham ya dengan kompetensi yang akan diterapkan nanti. Kalau boleh tahu, Bu Reni pakai alur apa yang akan Ibu Reni pakai nanti saat coaching? Alur yang akan saya terapkan yaitu alurnya Tirta, yang dimana T-nya itu merupakan tujuan. Jadi nanti saya mungkin akan bertanya kepada Bu Rita, apa sih tujuannya untuk Bu Rita melakukan coaching terhadap saya dan terkait dengan permasalahan apa yang sedang dialaminya. Nah, selain itu saya nanti juga akan mengidentifikasi dari apa-apa yang disampaikan oleh Bu Rita, sehingga akan menemukan nanti titik permasalahannya dan juga rencana aksi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rita, apa kira-kira rencana aksi yang akan diterapkan oleh sama Bu Rita. Nah, setelah itu tanggung jawab ini merupakan dari permasalahan, identifikasinya, dan rencana aksi. Nah, bagaimana Bu Rita nanti mempertanggungjawabkan dari rencana-rencana yang akan dilakukan. Nah, yang terakhir mungkin akan saya refleksi dari awal kegiatan hingga selesainya nanti, sehingga bagaimana perubahan yang dirasakan, yang dialami oleh Bu Rita sebelum dan sesudahnya kegiatan coaching. Baiklah Ibu Reni. Terakhir menurut Bu Reni apa paradigma berpikir coaching menurut Bu Reni? Kalau menurut saya paradigmanya coaching ini di mana coach itu membantu coachee untuk mengarahkan pola pikirnya
Tapi bukan membantu secara keseluruhannya ya Bu Mul ya, tapi kita membantukan bagaimana dia bisa berpikir untuk mengatasi permasalahannya. Nah, setelah itu bersikap terbuka dan ingin tahu terhadap apa yang disampaikan oleh Koci atau dengan Bu Rita nantinya, terus memiliki kesadaran diri yang kuat gitu kan, dan mampu melihat peluang dan hal-hal baru untuk yang akan dilakukannya nanti. Kayak gitu Bu Mul. Baiklah Bu Reni, saya harapkan nantinya Bu Reni bisa mempraktekkan kegiatan coaching dengan Bu Rita sehingga Bu Rita akan terbantu keluar dari masalah yang dihadapinya. Terus lagi, Iya Bu Mul. Bu Rita mendapatkan solusi yang diharapkannya nanti. Bu Reni, saya percayakan ya kepada Bu Reni, semoga dilancarkan coachingnya nanti bersama Bu Rita. Ya, silakan ya Bu Reni. Oke Bu Mul, terima kasih. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Rita. Iya Bu Rita, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Reni gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah juga baik Bu. Iya Bu Reni ya. Oke. Ada apa nih Bu Rita? Ada yang bisa saya bantu kira-kira? Rencananya begini Bu Reni, hari ini saya akan mau mengajak Bu Reni nih untuk ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama Bu Reni. Bisa enggak Bu Reni? Oh gitu, boleh, nggak apa-apa. Insya Allah hari ini saya ada waktu luang untuk mendengarkan Bu Rita bercerita. Kalau boleh Betul tahu. sekali nih Bu Reni. Betul sekali nih Bu Reni. Saya memang perlu loh seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi begitu Bu Reni. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah saya siap. Aduh, terima kasih ya Bu Reni ya atas waktunya yang sudah menyediakan dan bisa membantu saya Bu Reni ya. Iya, Bu Rita, sama-sama. Insya Allah nanti ada yang bisa semampunya saya bisa membantu Bu Rita. Oke, kalau boleh tahu ada apa ya Bu ya? Kayaknya serius nih ya. Biasalah Bu Reni, serius-serius sedikit tapi serius betul enggak gitu. Cuman saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu Reni. Apa itu masalahnya Bu kalau boleh saya tahu? Oh, ini Bu Reni, saya masih bingung. Mengapa saya masih menemui jalan buntu ya? Saya ingin tahu penyebabnya Bu Reni. Jalan buntu yang seperti apa ini ya Ibu maksud? Saya merasa kalau saya tidak berhasil mendidik murid saya tentang peduli lingkungan Bu Reni. Jadi sampai sekarang saya agak terpikir gitu Bu Reni. Kepikiran tentang tugas yang diberikan sama saya begitu Bu Reni. Kalau ini maaf ya Bu Rita ya, sebelum kita cerita panjang lebar dengan apa yang Bu Rita sampaikan, kira-kira apa tujuannya Bu Rita ingin coaching terlebih dahulu gini Bu Rita? Begini Bu Reni, saya sebetulnya ditugaskan oleh kepala sekolah saya untuk menjadi pembina murid-murid saya agar peduli dengan lingkungan Bu Reni. Karena di sekolah saya sekarang ditunjuk oleh kota, yaitu kami sekolah sehat Bu Reni. Tapi begini Bu Reni, walaupun saya berkali-kali menasehati terhadap siswa saya tentang membuang sampah sembarangan,
dan saya seakan-akan tak menjalankan tugas saya. Saya merasa gimana ya itu ya, rasanya bersalah begitu Bu Reni kepada kepala sekolah saya. Oh, jadi di sini saya menangkap yang Ibu Rita sampaikan, bahwasannya di sekolah Bu Rita siswanya kurang peduli ya terhadap kebersihan. Lalu Bu Rita merasa bersalah kepada kepala sekolah yang memberi tugas ya untuk menjadi pembina sekolah sehat. Begitu ya Bu Rita? Iya Bu Reni. Jadi Oh, saya merasa tidak enak saja begitu Bu Reni. kalau boleh tahu Bu Rita, selama ini kan sudah berjalan ini ya dengan melihatnya kebimbangan dan merasa bersalahnya dengan kepala sekolah tentang tugas yang diberikan kepada Bu Rita. Nah, sebelumnya ini apa yang sudah Bu Rita lakukan? Saya merasa gerakan saya yang saya lakukan ini menemukan suatu jalan buntu gitu. Sudah berbagai cara saya lakukan, tetapi tidak menjadi sesuatu yang menarik bagi anak-anak atau siswa didik saya. Maksudnya tuh tidak ada sedikit pun rasa pedulinya pada lingkungan Bu Reni. Contohnya aja, mereka masih saja membuang sampah sembarangan, sudah belanja sampah yang habis dimakannya seenaknya aja dibuangnya. Misalnya ada sampah di dekat mereka acuhkan aja, enggak peduli begitu Bu Reni. Oh, jadi dengan sikap-sikap siswa yang seperti itu, Ibu merasa tidak berhasil ya dalam melakukan kegiatan yang diberikan oleh kepala sekolah. Iya, saya maunya begini Bu Reni. Saya ingin mendapatkan solusi begitu, yang tepat begitu Bu Reni, agar dapat membina murid-murid saya untuk supaya peduli pada lingkungan begitu Bu Reni. Tapi nampaknya saya agak kesulitan sekarang ini Bu Reni. Gitu ya Bu Rita. Di sini saya menangkap Bu Rita merasa bersalah kepada kepala sekolah yang memberikan tugas kepada Bu Rita. Sementara apa yang sudah Ibu Rita lakukan belum menunjukkan hasil yang seperti Bu Rita harapkan, seperti mendisiplinkan murid, menjalankan rencana-rencana yang sudah Bu Rita susun. Nah, kalau boleh tahu, seperti apa hal yang membuat Bu Rita kurang berhasil di sini dalam menghadapi situasi di sekolah? Iya Bu Reni, jadi saya merasa tidak enak saja begitu. Jadi begini Bu Reni, saya merasa gerakan yang saya lakukan ini belum menemukan cara yang baik gitu. Untuk mengajak siswa agar peduli dengan lingkungan. Ya, saya sudah berbagai cara yang saya lakukan, tetapi belum menunjukkan begitu Bu Reni, suatu yang bernilai bagi warga sekolah dan tidak menjadi suatu yang menarik bagi anak atau untuk peduli pada lingkungan Bu Reni. Contohnya saja mereka masih selalu masih membuang sampah sembarangan. Dia semaunya aja. Misalnya ada sampah di dekat dia, tidak sedikit pun dia mempedulikannya. Apa yang dibelanjakannya di kantin dan gitu, nanti sampahnya tuh padahal tong sampah sudah ditaruh per kelas. Malahan di dekat kantin, di dekat pintu kantin pun sudah ada tong sampah. Tapi anak-anak itu tidak peduli sedikit pun, tidak menghirau pun sedikit pun. Itulah Bu Reni. Dia seenaknya aja membuang sampah sembarangan. Iya Bu Rita, saya paham ini dengan pemikiran Bu Rita yang berkecamuk selain tugas mengajar, selain tugas tambahan gitu ya Bu Rita ya. Ya campur aduk ini bentuknya rasanya ya Bu.
Nah, kira-kira di sini apa usaha yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Ya, saya sudah melakukan sosialisasi di setiap kesempatan di sekolah, baik kepada siswa dan guru-guru, membuat slogan-slogan lingkungan bersih, bahkan sudah mengajak siswa untuk kegiatan bersih-bersih di kelas maupun di luar kelas. Oh, menertibkan siswa untuk, selalu membuang sampah pada tempatnya. Namun ya itulah Bu Reni, belum maksimal hasilnya. Jadi di sini Bu Rita ingin, muridnya itu peduli ya terhadap lingkungan. Betul sekali Bu Reni. Apa yang seharusnya saya lakukan ya Bu Reni ya? Kalau begitu, seperti apa ya Bu ya yang menjadi hambatan bagi Ibu ketika, Ibu sudah melakukan nih, kegiatan atau rencana-rencana sebelumnya, tapi apa hambatan yang Ibu temui ketika, Ibu membiasakan murid-murid Ibu untuk, peduli terhadap lingkungan? Kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin kesadaran diri dari siswanya kali ya Bu Ren ya, yang belum muncul mungkin. Ya kalau saya perhatikan, tidak semua siswa sih yang seperti itu, hanya beberapa yang kurang peduli. Namun mereka yang lainnya juga ikut terpengaruh. Begitu Bu Reni. Contohnya aja ketika mereka kegiatan bersih-bersih atau gotong royong karena melihat temannya yang lainnya makan di kantin pun nggak ada kerja, dia seenaknya aja begitu. Jadi semaunya aja anak-anak itu jadi akhirnya ikut-ikutan begitu Bu Reni. Akhirnya saya rasanya kurang maksimal begitu pekerjaan saya ini Bu Reni. Nah berdasarkan hambatan yang Ibu hadapi, dalam usaha yang sudah Ibu lakukan, kira-kira, apa ya usaha yang lebih tepatnya agar harapan Bu Rita terwujud siswa yang peduli lingkungan dan perasaan merasa bersalah kepada kepala sekolah pun menjadi hilang gitu Bu? Apa ya kira-kira usaha yang lebih tepatnya ini Bu? Begini Bu Reni, mungkin menurut saya ya, mungkin saya akan mengubah tekniknya kali ya Bu Reni ya. Mungkin saya akan membentuk tim bersama murid, dan akan saya bagi mereka sesuai dengan tugas-tugasnya nantinya begitu. Dalam misalnya seperti setiap kelompok itu mungkin akan didampingi oleh guru-guru pendamping, tiap yang akan mengawasi atau membimbing siswa dalam bekerja. Lalu tiap tiap kelompok ini mungkin anggotanya bervariasi begitu Bu Reni. Mungkin dari kelas yang rendah ke kelas yang tinggi, tujuannya agar mereka saling bekerja sama begitu. Lalu mungkin saya akan membuat program kegiatan yang berbentuk sederhana agar bisa dilakukan bisa mungkin terlihat hasilnya begitu mungkin kali ya Bu Reni ya. Iya, benar sekali. Wah, ini kayaknya benar sekali nih Bu, mantap sekali nih kayaknya nih usaha yang akan Bu Rita, terapkan nantinya. Nah, kira-kira Bu, apa ya prioritas yang paling utama yang, akan Ibu lakukan, dalam mewujudkan kerjasama dalam peduli lingkungan ini Bu? Mungkin saya akan meminta kepala sekolah untuk mengadakan rapat kembali mungkin. Sebetulnya awalnya kami udah rapat duluan, udah membentuk tim, tapi mungkin karena saya melihat hasilnya seperti ini, jadi agak kurang maksimal rasanya. Jadi tim peduli maunya saya mungkin sekarang untuk membentuk
suatu tim yang kuat gitu, yang betul-betul peduli dengan lingkungan siswa, yang dibimbing oleh Dewan Guru dengan ide-ide pemikiran yang saya miliki ini, dan tentu saja dengan menyampaikan kendala yang telah saya hadapi dalam beberapa hari ini dalam memberikan pengarahan kepada murid yang belum ada perubahan secara signifikannya. Mungkin selain itu mungkin saya akan mengusulkan juga untuk mengadakan lomba kelas yang bersih. Jadi nanti siswanya mungkin suka membuang sampah sembarangan akan tersentuh hatinya. Tidak sembarangan dalam membuang sampah, dan meminta kepala sekolah untuk menjalin kerjasama dengan pihak DPKP 2LH yang tujuannya ada pembinaan juga di dalam lingkungan kepada kami di sekolah atau kepada seluruh warga sekolah. Begitu mungkin kali ya Bu Renia. Wah, kayaknya ini luar biasa sekali ya Bu Rita ya, dengan rencana-rencana yang lebih prioritas ini, di mana akan mengajak kerjasama dengan rekan guru, kepala sekolah, dan serta murid, dan juga menjalin kerjasama dengan pihak dinas DPKP 2LH juga ya. Nah, kira-kira di sini bagaimana dengan tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan kita ini, Bu? Saya akan secepatnya mungkin ya Bu Reni ya mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang masalah ini. Mungkin kali ya Bu Reni ya, agar mungkin masalah ini benar-benar diketahui oleh kepala sekolah dan rekan guru, kendala apa yang sebetulnya terjadi gitu, yang sedang saya hadapi, dan langkah yang akan dilakukan dari ide-ide saya tadi itu gitu loh Bu Reni. Wah, ini kayaknya luar biasa sekali ya Bu ya, usaha yang terbarunya untuk diterapkan di sekolah. Nah, bisa menciptakan sesuatu kebiasaan yang baik ini kan kita juga membutuhkan waktu ya Bu Rita ya. Nah, sekarang gimana nih perasaan Bu Rita dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal tadi sampai sekarang? Alhamdulillah lah Bu Reni ya. Terima kasih ya Bu Reni. Saya sekarang karena saya sudah memiliki pemikiran yang gak cemerlang sekarang. Saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini Bu Reni. Karena peduli pada lingkungan dan adanya kolaborasi yang tepat baik untuk dengan rekan guru maupun dengan murid-murid yang bisa membiasakan, bahkan membudayakan peduli pada lingkungan ya Bu Reni. Iya benar sekali itu Ibu Rita ya. Semangat ya Bu ya dalam menjalankan tugas tambahannya yang diberikan oleh kepala sekolah, apalagi ini membutuhkan tenaga yang lebih ekstra ini ya untuk melibatkan semua warga sekolah. Nah, kira-kira Bu Rita apakah masih ada yang perlu kita bahas? Sepertinya tidak lagi Bu Reni. Saya sudah lega dan tahu apa yang akan saya lakukan. Dan saya ucapkan terima kasih ya Bu Reni ya, udah mau mendengarkan dan membuka pemikiran saya. Jika di lain waktu saya ada kendala, Bu Reni apakah bersedia lagi menjadi teman untuk tukar pemikiran saya Bu Reni? Insya Allah Bu Rita, kalau masih ada yang mengganjal dalam pikiran dan perasaan Bu Rita, boleh nanti kita bercerita lagi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Rita yang sudah mempercayai saya untuk membantu apa yang menjadi kendala sama Bu Rita, yang menjadi hambatan bagi Bu Rita dalam melakukan
tugas tambahannya di sekolah. Nah, kalau begitu, apakah bisa kita akhiri pembicaraan kita kira-kira Bu Rita? Baik Bu Reni, kalau begitu saya permisi dulu ya, karena saya mau masuk kelas lagi begitu. Karena perasaan saya udah mulai gak plong, tambah semangat nih masuk kelasnya. Terima kasih ya Bu Reni atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Rita. Bu Reni, Ya. bagaimana Bu dengan kegiatan coaching yang dilakukan bersama Bu Rita tadi? Alhamdulillah Bu Mul udah selesai dan alhamdulillah juga berjalan lancar. Tadi Bu Rita sudah menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rita. Karena Bu Rita ini mendapat tugas tambahan di sekolah sebagai pembina sekolah sehat gitu ya. Namun permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rita merasa kesulitan untuk mengajak, mengendalikan kepada siswa-siswanya untuk peduli lingkungan. Namun setelah bercerita tadi dengan kami melaksanakan coaching, akhirnya Bu Rita menemukan solusi-solusi yang jitu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan akan dilaksanakan segera mungkin untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh Bu Rita. Dan juga tadi saya menerapkan semua alur tirta dan juga kompetensi yang saya miliki sebagai seorang coach. Alhamdulillah ya Bu Reni, bagus sekali tadi ya. Saya tadi juga sudah melihat bagaimana Bu Reni mengiring pemikiran Bu Rita yang tidak terpikirkan menjadi muncul ide-ide cemerlang sehingga permasalahan yang dirasakan oleh Bu Rita mudah-mudahan bisa terpecahkan ya Bu Reni. Terus lagi kira-kira untuk kedepannya apa yang harus diperbaiki lagi ya Bu Ren? Benar sekali Bu Mul, terima kasih juga atas motivasi dan penilaiannya terhadap kegiatan yang saya lakukan dengan Bu Rita. Yang jelas di sini yang harus saya tingkatkan di sini mungkin pemahaman saya dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan karena setiap permasalahan pasti akan berbeda cara kita memandangnya dan juga cara kita untuk menghadapinya. Dan di sini mungkin saya perlu banyak belajar lagi gitu kan sebagai seorang coach supaya karena ini baru Bu Rita yang seperti ini masalahnya, belum tahu lagi nanti kepada teman-teman atau rekan guru yang lainnya atau kepada siswa nantinya. Berarti saya di sini harus banyak-banyak memahami tentang suatu kondisi-kondisi gitu ya Bu Mul ya. Iya ya. Benar sekali ya Bu Reni, semoga dengan pelaksanaan coaching ini bisa menambah pengalaman kita dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang tepat ya Bu Reni. Iya benar sekali Bu Mul. Ya, terima kasih Bu Reni. Iya, terima kasih juga kembali Bu Mul. Kalau gitu kita bisa melakukan kegiatan kita yang lain ya Bu Mul ya. Karena saya sudah selesai melakukan coaching. Nah, ya Bu Reni. Baik. Assalamualaikum Bu Rita, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Reni, selamat siang. Saya dengar hari ini Bu Rita akan melakukan coaching ya bersama Bu Mul. Benar sekali Bu Reni, tapi kebetulan Bu Mulnya belum datang tuh. Kita tunggu aja dulu ya Bu Reni ya. Oh begitu, mungkin Bu Mulnya masih ngajar mungkin di lokalnya ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, menjelang kita menunggu Bu Mul, mungkin saya akan berbicara sedikit dengan Bu Rita terkait dengan pelaksanaan coaching yang akan dilakukan nanti bersama Bu Mul. Kira-kira Bu Rita, apa ya pemahaman kompetensi yang Bu Rita pahami dalam pelaksanaan coaching ini nanti?
Oh, begini ya Bu Reni ya. Mungkin saya akan melaksanakan kegiatan coaching ini bersama Bu Mulnya nantinya mungkin kebetulan kemarin kami sudah janjian gitu kan. Ya. Sesuai dengan pemahaman dan kompetensi yang saya miliki nantinya dalam kegiatan coaching. Saya akan menerapkan diri untuk kehadiran atau presentasenya atau yang maksudnya saya sebagai coach harus terlibat aktif dari apa yang disampaikan Bu Mul dan merespon secara tepat dan yang disampaikan juga mengajukan misalnya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nantinya Bu Mulnya memiliki pemikiran yang positif begitu Bu Reni. Wah, kayaknya nih kompetensi Bu Rita udah bagus ini ya dalam pelaksanaan coaching untuk hari ini. Nah, kira-kira alur yang Ibu pakai nanti itu seperti apa ya, Bu? Rencananya saya di sini Bu, mau memakai alur yang akan saya terapkan yaitu alur Tirta. Yang mana yaitu T-nya merupakan tujuan. Saya ingin tahu untuk apa tujuan Bu Mul melakukan coaching, apa yang ingin dicapai. Lalu yang I-nya itu yaitu identifikasi masalah yang dihadapi, lalu apa namanya, yang R-nya itu rencana yang akan dilakukan, yang T-nya itu tentang tanggung jawab terhadap rencana aksi dan refleksinya. Paradigma coaching-nya begitu ya Bu Reni, saya akan memakai sesuai dengan paradigma di coaching-nya ini. Merupakan cara koknya untuk membantu kok untuk fokus pada koci atau rekan yang akan dikembangkan, lalu bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan begitu Bu Reni. Oh iya ya Bu. Kalau begitu saya persilakan Bu Rita melakukan kegiatan coaching dengan Bu Mul. Semoga kompetensi yang Ibu miliki, alur yang Ibu pahami, dan juga paradigma yang akan Ibu terapkan semuanya dapat terlaksana dengan baik. Kalau begitu silakan Bu Rita melakukan kegiatan coaching dengan Bu Mul. Saya sebagai pengamat nanti mungkin akan melihat bagaimana jalannya kegiatan. Ya Bu Rita. Baik Bu Reni, terima kasih ya Bu Reni ya. Kalau begitu saya mungkin langsung menemui Bu Mulnya ya Bu Reni ya. Terima kasih ya Bu Reni sekali lagi. Iya sama-sama. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Mul. Apa Maaf ya kabar? Bu. Ya, kabar baik Bu Rita. Maaf ya Bu Rita, lama menunggu jadinya. Iya, nggak apa-apa Bu Mul, santai aja. Iya. Ada apa nih Bu Mul? Iya nih Bu Rita, Tumbennya. ini baru dari kelas ya Bu Rita. Gini Bu Rita, kemarin kan nelpon Bu Rita, minta waktu Bu Rita hari ini untuk dengar-dengar cerita saya lah gitulah Bu Rita. Ada waktu Bu Rita hari ini kan? Insya Allah ada Bu Mul, untuk Bu Mul apa yang tidak ada. Mau cerita apa sih Bu Mul? Ini kelihatannya nampaknya agak menegangkan nih. Ada apa nih Bu Mul? Iya nih Bu Rita. Oh, ada yang mau saya ceritakan. Nih bingung nih mau cerita sama siapa. Terus dari kemarin saya ingatnya sama Bu Rita. Rasanya Bu Rita enak deh untuk diajak cerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Makanya tadi pagi saya hubungi Bu Rita tadi itu ya. Oh, gitu ya Bu Mul ya. Alhamdulillah masih percaya nampaknya Bu Mul. Masih ada juga yang percaya ya. Alhamdulillah deh Bu Mul. Iya, silakan Bu Mul. Mau cerita apa tuh? Begini ya Bu Rita. Oh, di sekolah saya ini rasanya gimana ya Bu Rita? Pembelajaran yang saya berikan sama anak murid saya tuh kurang menarik rasanya bagi saya Bu Rita. Dan saya juga merasa hal yang sama
pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak itu hanya seperti itu terus gitu berita, sehingga anak kurang menarik bagi mereka, dia juga kurang aktif dalam kelas, kira-kira begitu ya berita. Oh, begitu ya Bu Mul. Berarti dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu berikan kurang bervariasi ya. Nah, dari percakapan kita saat ini, apa yang ingin Ibu Mul harapkan? Begini Bu Rita, di sekolah saya tuh rasanya pembelajaran yang saya berikan tuh sama anak-anak murid saya tuh rasanya kurang menarik Bu Rita. Anak tuh kurang semangat, kurang aktif, dan juga saya juga merasakan hal yang sama. Saya juga kurang puas dengan pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak, karena sepertinya itu-itu terus Bu Rita. Berarti Bu Mulnya dalam kegiatan pembelajarannya yang Ibu berikan mungkin kurang bervariasi kali ya Bu Mul ya. Ya. Sehingga anak-anak tadi kurang menyenangkan, kurang efektif. Sekarang saya mau tahu percakapan kita saat ini apa yang ingin Ibu Mul harapkan sebenarnya? Ya itulah Bu Rita, saya inginkan dalam harapan saya dalam kegiatan kita nih bincang-bincang sama Bu Rita ya, anak-anak itu harapan saya lebih semangat, lebih aktif lagi, terus mereka bersemangat dalam kegiatan yang saya berikan, pembelajaran yang saya berikan, dan juga anak-anak itu cepat menerima pembelajaran yang saya berikan. Karena selama ini anak-anak itu kurang aktif, mungkin karena pembelajaran yang saya berikan tuh kurang bervariasi, mungkin Bu Rita, metode juga mungkin banyak ceramah yang saya berikan, juga kadang-kadang pembelajaran yang saya berikan tidak pakai media, sehingga anak tuh kadang-kadang banyak lengah, banyak bermain, suka mengganggu teman. Jadi kegiatan di sekolah tuh di kelas tuh kurang enak lah sama kurang semangat lah karena dengan pembelajaran yang saya berikan nih. Begitu kira-kira Bu Rita. Ya, benar sekali ya Bu Mul ya. Kalau misalnya anak didik kita atau siswa kita atau murid kita pada paham dan senang dengan pembelajaran yang kita berikan, mungkin pasti gimana ya, perasaan kita akan merasa puas dan senang. Untuk itu dari yang Ibu Mul harapkan tadi perubahannya seperti apa yang Ibu Mul inginkan? Iya Bu Rita. Ya Perubahan harapan yang Bu Mul saya gimana gitu kan? Perubahannya harusnya yang Ibu Mul harapkan itu bagaimana seharusnya Bu Mul? Iya tuh Bu Rita, saya inginkan gimana tuh metode yang saya berikan bervariasi, tidak hanya seperti itu terus, seperti sekarang ini kan ceramah-ceramah mungkin yang banyak ada berita, media juga Iya, menarik bagi anak. Jadi mudah-mudahan ke depannya bagaimana anak tuh lebih semangat, lebih senang belajar dengan saya di kelas berita, kelas menjadi aman, nyaman, dan kita memberikan kegiatan pada anak-anak juga merasa puas gitu berita. Oh, berarti harapan Ibu sangat bagus sekali ya Bu Mul ya. Untuk itu seharusnya kondisi idealnya ada di level 10 kalau melihat yang seperti ini. Kira-kira menurut Bu Mul sekarang berada di level berapa itu ya Bu Mul? Kalau boleh saya beri nilai ada Bu Rita ya, sekarang baru pada level 5 lah mungkin nak Bu, malah kurang mungkin ya Bu. Oh, berarti kalau lihat kondisi saat ini, Ibu menilainya baru pada angka 5 atau mungkin kurang. Kira-kira pada level berapa harapan Ibu untuk murid-murid saat ini itu Bu Mul? Kalau boleh saya nilai ya Bu Rita, gimana dalam keadaan sekarang, mungkin saya inginnya di angka 7 atau angka 8 lah Bu. Berarti kalau dilihat kondisi saat ini, Ibu menilainya baru pada
bagus sekali. Oh, Bu Mul, berarti sudah punya target untuk usaha yang ke arah yang lebih baik ya? Oh, melihat kondisi ini. Usaha apa yang akan Ibu mau lakukan untuk sampai pada level 7 atau 8 itu, Bu Mul? Itulah Bu Rita, lagi mikir-mikir nih gimana ya usaha apa yang akan saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran di kelas supaya lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelum ini ya Bu Rita. Karena kita juga sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kita juga memiliki murid dari latar belakang yang berbeda-beda dan juga pasti mereka juga memiliki keinginan dan minat yang berbeda juga, enggak, Bu? Maka mungkin saat ini saya akan melihat dari, gaya belajar mereka, Bu Rita, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari murid-murid tersebut. Selama ini mungkin kita pembelajarannya sesuai dengan, keinginan kita sebagai pendidik, sehingga pembelajaran itu tidak menarik bagi mereka. Jadi saya, ingin perubahannya, pembelajaran yang berpihak pada murid gitu kira-kira, Bu Rita. Wah, rencana awal yang sangat bagus sekali ya Bu Mul ya. Ini sudah tepat sekali untuk mencapai ke arah yang lebih baik. Untuk itu apa strategi yang akan Ibu Mul lakukan? Strategi yang ingin dilakukan kira-kira, yang pertama tuh tentang pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya Bu Rita, yaitu, sesuai dengan, kebutuhan anak, kita melihat dari kebutuhan anak, terus lagi memetakan kebutuhan belajar mereka ya Bu Rita, dengan melihat gaya belajar mereka seperti yang suka audio, yang suka visual, dan juga yang suka gaya belajar kinestetik. Dan saya juga membuat pelajaran yang lebih menarik lagi ya berita seperti media-media yang, menarik, yang bervariasi. Mungkin kalau bisa juga mereka dibawa ke alam nyata, misalnya dengan, perkenalan tentang tanaman. Nah, mungkin kita langsung dengan media nyata, nah berita. Terus mungkin sesekali, saya gantilah suasana belajar yang selama ini mungkin di terus, mungkin dan juga bisa keluar kelas untuk lebih, menyemangati anak dengan, perubahan suasana kelas yang berbeda dan gaya belajar yang juga berbeda. Kira-kira itu mungkin yang terpikirkan oleh saya strateginya, Berita. Wah, dan dan strategi apa yang paling ideal menurut yang akan Ibu mau terapkan dalam waktu dekat ini? Strateginya untuk langkah awalnya nak Berita, mungkin rasanya saya awalnya mungkin memetakan gaya belajar anak, seperti anak yang suka audio, yang suka visual, dan yang suka gaya kinestetik. Sehingga pembelajaran yang saya berikan tuh bukan keinginan saya, tapi adalah kebutuhan dan minat anak itu sendiri. Terus kalau dibawa keluar Kak Berita, mungkin saya perlu komunikasi lagi dengan kepala sekolah dan juga perlu persiapan yang matang. Karena yang, saya ampu kan anak-anak, anak-anak PAUD, anak usia dini, tidak semudah membawa anak-anak yang umurnya, mungkin, yang, besar tingkat kelasnya gitu, Bu Rita. Oh, bagus. Sekarang saya mau tahu nih Bu Mul, support dan bantuan siapa yang Ibu harapkan untuk mencapai rencana untuk jangka waktu dekat ini Bu Mul? Kalau untuk jangka waktu dekat ini yang saya harapkan support-nya Bu Rita, karena kita tidak sendiri di kelas ya, kita ada teman sejawat, juga ada kepala sekolah, dan juga di sini mungkin saya akan melibatkan orang tua murid karena, latar belakang ini tentu wali murid yang lebih tahu tentang kondisi anaknya sendiri. Jadi itu mungkin yang saya libatkan di sini Bu Rita. Saya akan meminta, kerjasama dengan wali murid, teman sejawat dan kepala sekolah, gitu kira-kira Bu Rita. Luar biasa sekali. Kira-kira Bu, kapan rencana ini akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu Rita, karena dengan bercerita dengan Bu Rita, rasanya lebih maunya cepat-cepat untuk melaksanakan program ini kelas saya Bu Rita.
Insya Allah lah berita dalam minggu ini akan saya lakukan berita. Nah, bagus. Dari percakapan kita kali ini nih, apa yang Ibu dapatkan untuk permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah? Alhamdulillah ya Bu Rita, saya mendapatkan solusi, harapan-harapan, dan untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi di kelas saya sekarang Bu Rita. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang dengan Bu Rita, ke depannya kelas saya berubah dan murid-murid saya lebih bersemangat. Dan juga sepertinya saya mendapatkan pencerahan dan solusi-solusi yang tepat untuk ke depannya. Dan rasanya Bu Rita lebih semangat lagi rasanya untuk berubah keadaan yang lebih baik. Alhamdulillah. Semoga ya Bu Mulia. Kira-kira Ibu kapan kita bisa bertemu lagi? Saya tidak sabar mendengar cerita dari Ibu tentang rencana yang akan Ibu laksanakan nanti hasilnya. Saya kepingin dengar nih ceritanya, penasaran nih. Akhirnya saya nih Bu Mul nih. Iya Berita, nanti saya kabari ya. Secepatnya saya juga mau ngobrol lagi nih sama Berita, gimana hasilnya ketika saya sudah menerapkan langkah-langkah yang seperti saya sampaikan tadi sama Berita ya. Oke Bu Mul, saya tunggu ya kabar selanjutnya ya. Iya Mudah-mudahan. Berita, terima kasih Berita sudah meluangkan waktu sama-sama. untuk mendengarkan cerita-cerita saya ini. Iya Bu Mul, sama-sama. Semoga sukses ya Bu Mul ya. Bisa terlaksana dengan cepat dan bisa berhasil impian Bu Mul. Makasih Bu Mul. Mari Bu Mul, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Rita, sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Mul? Alhamdulillah Bu Reni, sudah. Nampaknya Bu Mulnya udah mulai agak gimana ya, nggak ada beban lagi rasanya, nampak kelihatan dari raut wajahnya udah mulai senang, udah mulai happy. Dia udah bisa menemukan titik terang dari permasalahannya, begitu Bu Reni. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi di sini tadi Bu Rita sebagai coachnya Bu Mul sudah menerapkan pemahaman kompetensi dan juga alur yang Ibu terapkan dalam kegiatan coaching, dan juga sudah terlihat hasilnya ya Bu Mul, yang awalnya merasa bingung, merasa apa, ternyata setelah di-coaching oleh Bu Rita memiliki pemahaman yang baru dan pemikiran yang baru untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya. Oke Bu Rita, saya ucapkan terima kasih karena sudah melakukan coaching dengan Bu Mul. Saya harap untuk di lain waktu bisa juga memberikan bantuan kepada teman-teman rekan-rekan di sekolah dalam pelaksanaan coaching ini yang gunanya untuk kita saling membantu kepada teman-teman kita yang mengalami kendala-kendala di lingkungan tempat kita bekerja. Iya, sama-sama ya Bu Reni ya. Terima kasih sudah jadi pengamat bagi kami dari Bu Mul dan begitu diri saya. Mungkin mudah-mudahan Bu Mulnya bisa mencapai level yang dia inginkan dan bisa diterapkan di sekolahnya. Makasih ya Bu Reni. Oke Bu, oke kalau gitu saya kembali ke tempat saya bekerja ya Bu ya. Semoga sukses. Amin. Makasih Pak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mul. Waalaikumsalam Berita. Apa kabar Bu Mul? Sehat? Alhamdulillah sehat Berita. Berita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Mul. Baik Bu Mul. Mungkin pada kesempatan ini mungkin saya akan, kita langsung aja ya Bu Mul ya. Ya, enggak apa-apa Berita. Enggak apa-apa. Nah, ya udah. Saya mungkin akan mengamati Bu Mul yang akan melakukan coaching bersama Bu Reni. Namun sebelum itu mungkin Bu Mul mungkin akan melakukan kegiatan coachingnya. Saya ingin tahu apa
apa sih kompetensi yang sudah Bu Mul kuasai di dalam kegiatan coaching ini, Bu Mul? Terima kasih ya Bu Rita, benar sekali. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Reni. Yang kemarin saya juga sudah janji sama Bu Reni ya. Nah, sesuai pemahaman dan kompetensi yang saya miliki, dalam kegiatan coaching saya akan menerapkan tentang kehadiran penuh. Maksudnya ya, sebagai coach saya terlibat aktif dalam mendengarkan percakapan yang akan disampaikan oleh Bu Reni nanti, dan juga akan merespon secara tepat apa yang disampaikan oleh Bu Reni sebagai coachee, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nantinya Bu Reni dapat memiliki pemikiran yang positif ke depannya nanti, yaitu kira-kira Bu Rita. Wah, saya dengar Bu Mulnya nampaknya sudah mulai paham ya dengan kompetensi yang akan diterapkan. Kalau boleh tahu Bu Mul, apa yang akan Bu Mul pakai nanti saat coaching, alur apa yang Bu Mul pakai nanti saat coaching nanti, Bu Mul? Oh iya, Bu Rita. Sebagai coach saya akan menerapkan alur tirta yang mana yaitu merupakan untuk menunjukkan tujuan dari kegiatan coaching. Terus lagi mengidentifikasi masalah yang dihadapi, lanjut dengan rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawab terhadap rencana aksi dan refleksi. Gitu kira-kira Bu Rita. Baik, baik Bu Mul. Mungkin menurut Bu Mul, apa paradigma untuk berpikir coaching menurut Bu Mul di sini? Menurut saya ya sesuai dengan pemahaman yang saya miliki, Bu Rita, paradigma coaching itu merupakan cara coach untuk membantu coachee dan fokus pada coachee apa yang akan disampaikan dan juga apa yang akan dikembangkan ke depannya, dan lalu bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri, terus mampu melihat peluang baru untuk masa depannya. Itu Bu Rita. Baik Bu Mul, saya harap nantinya Bu Mul sama Bu Reninya bisa mempraktekkan kegiatan coaching dengan lancar, sesuai dengan kompetensi yang sudah Ibu buat, dan yang kuat, sehingga Bu Mulnya akan terbantu atau Bu Reninya akan terbantu dari masalah yang menjadi beban pikiran dan dapat solusi yang sesuai yang sama-sama kita harapkan nantinya ya Bu Mul ya. Saya percaya sama Bu Mul dengan Bu Reni mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Dan semoga lancar ya Bu Mul ya coachingnya. Insya Allah Bu Rita, terima kasih ya Bu Rita. Ya, semangat ya Bu Mul. Makasih Ya. kembali. Mari Bu Mul, Ya. saya pamit dulu ya. Saya akan Ya, Bu mengamati Rita. Bu Mul dari belakang. Oke Bu Mul, Ya, Bu Rita. mari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mul, permisi. Apakah boleh saya menemui Ibu? Waalaikumsalam Bu Reni. Insya Allah boleh ya Bu Reni. Ya, terima kasih ya Bu. Sebelumnya mungkin saya akan mengganggu waktu Ibu ini karena ada beberapa hal yang mau saya ceritakan sama Bu Mul. Kira-kira boleh Bu? Boleh Bu Reni. Kebetulan juga sore ini saya ada waktu untuk untuk ngobrol-ngobrol sama Bu Reni ya. Iya Bu Reni, kira-kira apa yang akan kita obrolkan sekarang ya Bu Reni? Begini ya Bu ya, pada saat sekarang ini saya merasa kesulitan dalam menghadapi tingkah laku siswa saya di sekolah, terutama di kelas saya,
Yang mereka itu suka di dalam kelas itu bermain HP, tidak acuh sama guru, terus ngobrol sama temannya itu, dia di saat jam pembelajaran, Bu Mul. Dan sehingga, tidak memperhatikan, saya dalam memberikan layanan pembelajaran dan ini membuat kondisi kelas itu tidak efektif, Bu Mul. Oh, gitu ya Bu Reni ya. Sungguh prihatin juga ya Bu melihat kondisi siswa yang seperti itu ya. Jadi akhirnya Bu Reni merasa kesulitan dalam kegiatan pembelajaran ya Bu. Apabila melihat siswa yang suka main HP, cuek, dan juga acuh dalam pembelajaran yang di kelas ya Bu Reni. Iya. Begitu ya Bu Reni ya. Iya, Bu Mul, saya merasakannya tuh seperti itu. Padahal siswa ini, di sekolah sudah diberitahukan bahwa dilarang membawa HP ke sekolah. Tapi saya lihat masih ada juga mereka yang berani membawa dan mereka pun tidak segan-segan itu menggunakannya dalam kegiatan belajar. Nah, ini kan pasti sudah akan mengganggu dalam kegiatan pembelajaran, apalagi dengan teman-temannya yang tidak punya HP kan, udah menjadi cemburu sosial dia di sini. Nah, itulah Bu Mul yang ingin saya, bertukar pikiran sama Bu Mul. Mana tahu dengan saya bercerita sama Bu Mul ada hal-hal yang bisa saya terapkan nantinya, terhadap siswa-siswa saya di sekolah gitu, Bu Mul. Ya, insya Allah ya Bu Reni. Kalau boleh tahu Bu Reni, apa tujuan yang ingin Ibu Reni capai dengan kondisi yang Ibu alami sekarang? Mmm, Sebenarnya sih saya nggak terlalu banyak hal yang ingin saya capai, Bu Mul, tapi ngelihat situasi seperti ini saya tuh ingin siswa saya itu fokus dalam belajar. Nah, kalaupun mereka diizinkan membawa HP, itu pun penggunaannya di bawah pengawasan guru. Nah, ketika belajar yang tidak berkaitan dengan penggunaan HP, nah sebaiknya kan HP itu dititipkan kepada guru yang meminta untuk membawa atau mereka simpan sendiri tapi tidak digunakan di dalam kelas. Sehingga kan tidak akan mengganggu dalam kegiatan pembelajaran, eee, mereka menggunakan secara, eee, apa menggunakannya tuh secara bebas gitu kan, tapi tahulah dengan aturannya. Itu aja tujuan saya Bu. Dan mereka pun bukan hanya mereka bermain saja ya Bu ya, terkadang saya perhatikan juga siswa saya ini banyak yang tidur di dalam kelas. Ketika belajar mereka tidur, kalau enggak, pagi itu aja mereka udah banyak yang tidur itu Bu. Pasti pada saat saya tanya, mereka menyampaikan begadanglah, main game-lah sampai semalaman gitu kan. Nah ini kan pasti mengganggu juga gitu. Nah inilah yang, saya khawatirkan kalau dibiarkan, nah kondisi-kondisi yang tidak diinginkan pasti akan tercipta nantinya. Begitu, Bu. Ya, jadi kalau dibiarkan jadi problema juga ya Bu Reni ya. Jadi sekarang tuh sepertinya siswa menyalahartikan instruksi yang diberikan oleh guru gitu ya Bu Reni, yang meminta siswa membawa HP ke sekolah. Iya. Kira-kira gitu ya Bu Reni ya? Iya, iya, saya merasa siswa ini sepertinya menyalahkan, instruksi yang diberikan gitu ya, Bu, ya. Nah, dan ketika, ya memang itu tadi kan udah saya sampaikan kalau ada siswa yang, ketika belajar dia diminta untuk membawa HP sebagai media, pembelajaran. Tapi ketika dikumpulkan ada juga itu yang siswa itu tidak mengumpulkan gitu kan. Nah, hal inilah yang memunculkan masalah gitu kan, mereka sebenarnya tujuan guru itu kan baik itu, apalagi kita dengan menggunakan kurikulum merdeka. Siswa boleh menggunakan, atau difasilitasi dalam belajarnya tidak hanya kepada berupa buku, tetapi kepada berupa media-media, penunjangnya. Nah, salah artinya di sini, mereka itu tidak digunakan secara penuh untuk belajar, tapi ya namanya HP, digunakannya sama mereka untuk kesenangan mereka ketika itu.
Ya begitu ya Bu Reni ya, memang, anak-anak sekarang tuh begitu ya sikapnya Nak Bu Reni, dikasih kepercayaan media belajar malah disalahartikan, sehingga mereka tidak fokus lagi dengan pembelajaran yang kita berikan. Menurut Oke. Bu Reni kira-kira apa yang membuat mereka seperti itu? Ya kalau menurut saya ya Bu Mul ya, kalau kita ngelihat kondisi saat sekarang, kalau namanya handphone itu kayaknya bukan satu barang yang, wah lagi ya, bahkan semua orang bisa memiliki. Saya rasa di sini kebanyakan siswa-siswa saya itu sudah kecanduan dengan pengaruhnya HP. Karena di dalam, HP itu terdapat berbagai kesenangan mereka seperti game online, aplikasi hiburan, tontonan yang menurut mereka, eee, itu bagus atau rasa ingin tahu mereka tinggi dengan melihat berbagai-bagai fitur-fitur yang ada di sana. Dan mohon maaf juga di sini mereka bahkan sudah bisa mengupload-upload, video-video yang seharusnya belum bisa untuk mereka konsumsi. Nah, di situ. Nah, jadi di sinilah, mereka, merasa, HP ini menjadi sesuatu yang berharga bagi mereka daripada belajar gitu. Bahkan mereka sampai seharian mau pulang sekolah itu kan pernah saya tanya, Bu, "Pulang sekolah yang dicari apa?" "HP, Bu." "Kalau malam yang kamu pegang apa?" "HP, Bu." Semuanya serba HP. "Nggak kapan sih megang bukunya?" "Nggak Iya ada, iya. Bu," katanya. Nggak seperti itu aja gitu kan. Nah, di sini saya merasa miris, "Loh kok kayak gini ya?" Terus sekarang ketika kamu nggak punya HP, sekarang kamu punya HP, mana yang lebih bagus nilainya? Waktu nggak punya HP, Bu. Nah, mereka saja bisa membandingkan gitu kan. Iya. Nah, di situ saya pernah itu berdiskusi sama mereka, antara yang punya HP dengan tidak punya HP. Pernah salah satu siswa saya menyampaikan, "Bu, si A itu nilainya bagus ya, Bu," ya kan. "Oh, iya, Mhm. karena dia rajin belajar." Itu aja saya bilang, "Enggak, Bu, dia nggak punya HP," katanya kan. Nah, terus masalahnya apa? Ya kan dia nggak ada yang mengganggu, Bu. Nah, sementara dengan diri kamu gimana? Ya saya tiap hari mainnya HP terus, Bu, bahkan nggak tidur semalaman karena, mabar dengan teman-teman sama satu, grup katanya kan. Nah, kamu udah tahu kan, kerugian yang kamu peroleh karena menggunakan HP. Kenapa HP itu selalu yang kamu iringi dan kenapa kamu tidak belajar? Nah, saya sudah pernah melakukan itu, tapi bagi mereka hal yang saya sampaikan itu nggak ada artinya gitu, gitu. Iya ya. Komplit juga ya Bu ceritanya seperti itu anak-anak sekarang ya. Iya, Kondisinya kalau kalau sudah bersama HP, udah lupa semuanya Nak Bereni. Terus mhm. apa yang sudah Bereni lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan, menertibkan siswa dalam penggunaan HP jika dibawa ke sekolah? Mmm, di sini ya, Bu, ya, sebelumnya itu kan saya sudah pernah menyampaikan kepada, siswa-siswa binaan saya. Kebetulan di sini kan saya guru BK, jadi, tentang media sosial dengan, apa namanya nih, handphone, itu saya sudah memberikan, materi materi layanan yang terkait dengan handphone gitu kan, dampak handphone, terus, bagaimana penggunaan handphone yang bijak gitu kan. Ya mungkin di sini cara saya belum pas dalam memberikan, informasinya kepada mereka. Nah mungkin di sini, saya akan mengulangnya kembali dengan cara yang berbeda gitu ya, Bu, ya. Mungkin saya akan menampilkan video-video mana orang yang sukses tanpa HP dan mana orang yang gagal karena HP, dan mana orang yang bijak dalam penggunaannya dan mana orang yang, eee, HP itu menjadi kebutuhan bagi mereka gitu. Memang sih HP ini menjadi kebutuhan bagi kita semua, tapi kalau tidak bijak menggunakannya, ya HP ini bisa menjadi menghancurkan masa depan kita gitu. Iya iya. Nah, di sini juga mungkin saya akan, menyampaikan kepada guru mata pelajaran, eee, untuk meminta, guru-guru ini memasukkan, informasi atau me me apa namanya, memvariasikan dalam, pembelajarannya dalam penggunaan, handphone bagi pelajar kita gitu kan di sekolah. Dan satu lagi mungkin akan melakukan kerjasama dengan pembina OSIS, dengan wakil, dengan wali kelas, kalau
ada guru yang meminta siswa ini menggunakan HP dalam belajar di sekolah, nah kita memang betul menertibkan gitu kan. Jadi kalau sudah selesai kegiatannya dengan menggunakan HP, maka HP ini akan dikumpulkan kembali. Nah, nanti mereka akan mengambilnya ketika mereka pulang sekolah. Dan kalau sewaktu-waktu ada yang mencuri kesempatan, mungkin akan ditertibkan dengan melakukan razia gitu kan, sekali-sekali, mungkin sekali sebulan atau sekali 3 minggu itu sekolah melakukan razia HP supaya nantinya kami juga bisa mengontrol, karena orang tua pun di rumah ya ada yang bisa diajak kerjasama, ada juga orang tua yang kurang peduli nak kurang jeli dalam pemantauan anaknya dalam menggunakan HP. Mungkin seperti itulah Bu Mul. Luar biasa sekali ya Bu Reni, dan tepat cara Bu Reni untuk mengatasi permasalahan ini ya Bu Reni. Lalu ada cara lain enggak untuk mengatasi permasalahan Bu Reni ini terkait dengan siswa yang selalu membawa HP ke sekolah? Kalau yang selalu membawa HP tadi ya mungkin ya itu Bu Mul, akan diberikan peringatan 1 ya, kita berikan dia mungkin peringatan, kita berikan dia pengertian bahwasannya HP ini kan sudah masuk dalam tata tertib sekolah, bahwasannya siswa dilarang membawa HP atau alat komunikasi. Nah, kalau bagi mereka yang membawa karena belajar, mungkin itu kita terapkan lagi seperti tadi, menitipkan kepada guru mata pelajaran yang menyuruhnya, dan tidak menggunakan di luar pembelajaran yang tidak menggunakan HP. Nah, kalau ada juga yang membawa tanpa seizin guru, maka mungkin HP ini akan diambil oleh pihak sekolah dan nantinya mungkin dipanggil orang tuanya untuk kita sampaikan bahwasannya HP ini tidak boleh dibawa ke sekolah tanpa seizin guru. Dan kalaupun ada keperluan, mereka kan bisa menggunakan telepon kepada wali kelas mereka gitu kan. Nah, kalau ini masih juga mereka lakukan, mungkin akan dilakukanlah pembinaan secara khusus bagi mereka. Pengaruh-pengaruh dari HP-nya ini gitu kan, terus penggunaannya gimana gitu. Karena kalau hal ini terus dibawa akan menjadi kecemburuan sosial bagi siswa-siswa yang lainnya gitu kan. Kenapa dia bawa, kenapa saya tidak, kayak gitu kan. Nanti akan jadi kerugian juga sama mereka. Seperti itulah Bu Mul mungkin rencana yang akan saya jalani untuk mengatasi masalahnya. Kira-kira bisa begitu nggak ya Bu Mul ya? Ya, luar biasa sekali ya Bu Reni, udah bagus deh Bu Reni. Dengan demikian anak-anak ini lebih fokus dalam belajar untuk kedepannya nak Bu Reni. Terus lagi dalam rencana yang besar ini yang akan Bu Reni lakukan ini, kekuatan apa yang Bu Reni libatkan untuk mencapai tujuan tersebut gitu kira-kira? Di sini mungkin saya karena kita dalam satu organisasi sekolah, hal ini kan tidak bisa saya selesaikan sendiri ya Bu ya. Berarti di sini saya perlu mengkoordinasikannya kepada kepala sekolah dan juga kepada majelis guru. Mungkin pada saat rapat bulanan dengan kepala sekolah, dengan majelis guru, mungkin saya akan menyampaikan kondisi-kondisi siswa dalam yang membawa HP ke sekolah, terus yang kondisi belajar mereka gimana, kondisi perilaku mereka pun juga gimana, kayak gitu kan. Nah, mungkin salah satunya saya akan meminta kepada wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas gitu kan, dan memasukkan salah satunya ini bahwasannya siswa tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah tanpa seizin guru, atau tidak bagaimana tuh efektif atau bijaklah dalam penggunaan handphone di rumah maupun di sekolah kayak gitu kan. Karena nanti bisa kita menerapkan yang namanya budaya positif di sekolah dalam penggunaan handphone ini gitu. Dan juga mungkin saya akan menyampaikan juga kepada majelis guru, bukannya mengajarkan atau bukannya membuat satu hal yang nggak baik gitu ya, tapi untuk kebersamaan
kita ini kan guru sebagai seorang yang ditiru oleh murid. Nah, kalau ada guru yang rasanya tidak terlalu penting menggunakan HP di saat mengajar, sebaiknya HP-nya nggak usah dibuka gitu di depan siswa, karena itu kan merupakan menjadi contoh bagi mereka nantinya. "Ibu aja main HP Bu ketika ngajar Bu, masa kami nggak boleh?" Nah, nanti kan muncul seperti itu kan nggak enak sama siswa. Iya, Jadi iya. kalau bisa kita sama-sama gitu kan, kalau kita membudayakan sesuatu yang positif, bagaimana tidak dari kita yang lebih memulainya, begitu Bu Mul. Kira-kira itu ide yang sangat tepat sekali ya, Bu Reni. Langkah yang Bu Reni lakukan untuk menciptakan kelas yang lebih efektif. Nah, terus lagi Bu Reni, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan, dilakukan setelah, membicarakan semua ini dengan saya, Bu Reni? Mmm. Saya yang jelas Bu Mul, saya mungkin akan segera akan membicarakannya kepada kepala sekolah, mengkoordinasikannya kepada sekolah, dan juga setelah saya membicarakan hal ini, saya akan melihat bagaimana perkembangan dari permasalahan ini gitu kan. Apakah masih ada juga siswa yang, membawa HP ke sekolah, tanpa seizin guru ya Bu ya, terus menggunakan HP, pada saat belajar, apakah mereka mengumpulkannya atau tidak gitu kan. Ini akan saya pantau juga secara bersama nantinya bersama wali kelas dan juga majelis guru yang meminta siswa untuk membawa HP-nya ke sekolah gitu kan. Nah, kalaupun ada juga yang mencuri-curi kesempatan atau menyalahkan arti, mungkin kami akan memberikan tindakan yang tegas gitu kan. Sebenarnya kan kita juga nggak melarang gitu kan, apalagi, di sekolah kita saat ini menerapkan kurikulum merdeka, ya kita kan mengikuti anak sesuai dengan zamannya. Namun kalau tidak kita batasi, maka akan menjadi, kehancuran bagi mereka nanti, kalau tidak kita arahkan ke hal yang positif, seperti itu. Mantap sekali ya Bu Reni, memang seharusnya seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik ya, Bu Reni. Iya Situasi yang benar. dihadapi memang cukup sulit ya, Iya untuk menciptakan kelas yang efektif, itu memang membutuhkan waktu dan, perjuangan ya, Bu Reni. iya. Gimana kira-kira Bu Reni, apa dapat titik terang dari permasalahan yang Bu Reni hadapi sekarang ini? Kayaknya sudah ada ini Bu Mul, sudah ada nih yang akan saya terapkan, yang sudah akan saya lakukan setelah saya berbicara dengan Bu Mul ini. Awalnya saya nggak punya kepikiran seperti ini Bu Mul, cuman Mmm. rasanya masih takut, tapi setelah, kita saya berbagi kepada Bu Mul, saya mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi bentuknya, apalagi dalam penggunaan HP, saat kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan mungkin di sini juga perlu ya Bu Mul ya kerjasama dengan pihak orang tua untuk menjadi lebih, eee, apa namanya, lebih menjaga atau mengontrol anak-anaknya di rumah dalam penggunaan HP, jangan sampai larut malam. Kayak gitu Bu Mul, kayaknya udah temu ini bagaimana kondisi yang akan saya jalani sekarang. Benar sekali ya, Bu Reni ya. Nah, saya ingin tahu juga nih Bu Reni, di Cemerlang Bu Reni ini kapan, akan dilakukan, dalam waktu dekat nih? Mmm, Kayaknya segera mungkin ya Bu Mul ya, eee, di saat awal bulan biasanya kan kami di sekolah ada kegiatan rapat bulanan nih, kayaknya mungkin pada saat itulah Bu Mul saya akan menyampaikan, kondisi-kondisi yang saya temukan di lapangan dan apa yang akan, saya lakukan dan juga butuh kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah saya, kayaknya segeralah Bu Mul, supaya masalah ini cepat teratasi gitu. Wah, bagus sekali ya Bu Reni ya. Saya sangat setuju sekali itu ya. Nah, kira-kira dalam pembicaraan kita apa yang dapat, Bu Reni peroleh nih, dalam kegiatan coaching kita kali ini? Eee, saya merasa punya pemikiran baru Bu Mul, saya merasa, permasalahan saya sudah teratasi
Tadi yang awalnya saya merasa masih bingung, masih takut melakukan apa ya yang sebaiknya mau saya lakukan. Namun setelah saya berbicara sama Bu Mul, nah saya punya pemahaman baru, punya pemikiran baru, dan punya ide-ide untuk rencana-rencana yang akan saya lakukan bersama rekan-rekan guru nantinya di sekolah, Bu Mul. Wah, kayaknya Bu Reni udah puas enggak dengan bincang-bincang kita kali ini? Kira-kira masih ada enggak yang terasa lagi sama Bu Reni? Sangat puas sekali, Bu Mul. Bu Mul udah bisa mengarahkan pemikiran saya, dan saya merasa senang juga Bu Mul mau mendengar cerita saya dan meresponkan apa yang saya sampaikan, sehingga saya merasa sedikit saya merasa lega gini Bu, merasa lega, punya pemikiran yang positif gitu ya Bu Mul ya, dan bisa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke Bu Mul, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan juga ide-ide yang arahan-arahan untuk memunculkan ide saya, sehingga saya dapat punya pemikiran yang baik setelah ini gitu Bu Mul. Iya Bu Reni, saya yakin Bu Reni pasti bisa. Semangat ya sehingga usahanya berhasil ya Bu Reni ya. Iya Bu Nah, kapan Mul. nih ya Bu Reni, ini enggak sabar juga nih mendengar cerita Bu Reni selanjutnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya tentang perkembangan dari cerita yang Bu Reni ceritakan saat ini. Kayaknya seminggu lagi ya Bu Mul ya, setelah saya mengadakan rapat dan juga saya menerapkan apanya itu. 1 atau 2 minggu lagi lah Bu Mul, saya akan menemui Bu Mul. Yang pentingnya kalau saya mengalami kendala nanti dalam melakukan, saya akan juga menemui Bu Mul, menyampaikan gimana hasil dari perkembangan yang saya lakukan nantinya di sekolah. Ya, ditunggu ya Bu Reni. Iya Bu Mul, terima kasih banyak ya Ibu ya atas waktu dan kesempatannya. Kalau Sama-sama gitu Bu Reni. ya, kalau gitu saya kembali ke kelas ya Bu, karena saya ada jam layanan setelah ini. Ya. Oke, makasih ya Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Mul dengan kegiatan coachingnya tadi sama Bu Reni? Apakah sukses atau gimana? Alhamdulillah berita berjalan lancar. Dengan melakukan kegiatan coaching ini yang awalnya Bu Reni merasa tidak nyaman dengan siswa yang terkontaminasi dengan HP, bahkan membawa HP ke sekolah tanpa seizin guru dan menggunakannya saat PBM berlangsung. Dengan melakukan coaching tadi akhirnya Bu Reni terbantu dari masalah dari Bu Reni tadi, dan saya juga membimbing pemikiran beliau dengan melaksanakan serta. Kira-kira begitu, Bu Rita? Alhamdulillah, bagus sekali ya Bu ya. Saya tadi juga melihat dan mengamati bagaimana Ibu mengiringi pemikiran Bu Reni yang tak terpikirkan menjadi muncul ide-ide cemerlang ya nampaknya ya Bu Mulia. Mudah-mudahan Bu Reni memang betul-betul dapat solusinya dan bisa menerapkannya di sekolah di mana dia mengajar ya Bu Mulia. Ya, benar sekali ya Bu Rita. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching ini kita bisa saling membantu teman dan rekan sejawat ya Bu Rita. Iya Bu Mu, betul sekali. Semoga kita semua bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang tepat dan baik ya Bu Mulia. Tidak mungkin kita semuanya ini pasti punya masalah, tapi walaupun berbeda-beda, tapi masih bisa kita mengatasinya, nak Bu Mul? Ya, insya Allah nak Bu Rita. Iya, sama-sama Bu Mul. Mari Bu Mul, saya pamit dulu Bu Mul. Ya, sama-sama Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.